Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Kali ini, saudara sekalian, tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan, kali ini kita kembali untuk menyampaikan satu berita dan analisis penting dari seorang pegiat sosial politik yang dimuat di portal ABW News di Twitter tanggal 17 Januari 2023. Dimuat di ABW News ini membuat judul pemerhati bangsa, ya, pemerhati bangsa atau pemerhati sosial politik, ya. Tokoh ini saya tahu walaupun secara langsung belum pernah berjumpa, tetapi tulisan-tulisannya saya kira sering kita membaca di berbagai media online maupun sosial. Dengan judul Anies Baswedan tak pernah menggunakan politik identitas. Ya, jadi membantah semua rumor, semua opini yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu, musuh-musuh Anies selama ini, yang termasuk bajar-bajar dari pemerintah yang selama ini yang mengatakan bahwa Anies adalah termasuk tokoh yang selalu memunculkan soal politik identitas, termasuk ketika tokoh mereka calon mereka gagal atau gugur dikalahkan oleh Anies Rashid Baswedan pada pilkada 2017 yang lalu di DKI. Nah, kawan sekalian, baiklah kita bacakan berita ini dulu, baru nanti kita akan, jika diperlukan, kita komentari. Saudara sekalian, pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosid mengatakan sejauh dari penilaiannya, Anies Baswedan tak pernah memakai politik identitas saat maju di Pilgub DKI Jakarta tahun 1917 yang lalu. Buktinya pun, kata dia, saat menjabat 5 tahun sebagai gubernur DKI, mantan rektor Universitas Paramadina itu mampu menjadi pemimpin untuk semua golongan. Dia mengatakan secara langsung bahwa kita lihat di DKI Jakarta, Anies tidak pernah menerapkan politik identitas, katanya. Dan sampai hari ini, lanjut dia, menuju proses ke Pilpres 2024, Anies tidak pernah menggunakan politik identitas seperti yang dituduhkan oleh segelintir orang tersebut. Justru ketika Anies menggunakan politik identitas ini akan menjadi lain. Kita tidak berani membuat sebuah analisis Anies akan menang, sebab politik identitas pada akhirnya akan ada waktunya itu berakhir, dan Anies tidak di situ posisinya, ujarnya. Tony Rosid juga mengatakan optimis bakal calon presiden Partai Nasdem itu akan menang di Pilpres 2024 nanti. Alasannya, yang pertama, kata dia, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu memiliki track record yang cukup baik. Menurutnya ini bisa menjadi daya tarik bagi publik. Anies akademisi, mantan rektor, menang di Pilgub DKI, kemudian juga mantan gubernur DKI, mantan menteri pendidikan. Itu juga menjadi sebuah catatan, dia juga cucu seorang pahlawan. Memiliki keluarga yang cukup baik dan memiliki kontribusi terhadap bangsa ini, katanya. Yang kedua, Anies Baswedan memiliki rekor positif di DKI Jakarta ketika menjadi gubernur. Ini pelan-pelan akan menjadi jualan yang cukup menarik untuk ke depan. Satu persatu akan terungkap, satu persatu tersosialisasi, satu persatu akan dibuka dan ditawarkan ke publik. Yang ketiga adalah dia mengatakan bahwa Anies memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dibanding dengan kandidat lain seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Itu cukup mudah dipahami oleh rakyat. Lalu yang keempat adalah Anies Baswedan memiliki kematangan emosional yang berbeda dari kandidat lain. Misalnya soal Anies diganjal
oleh berbagai pihak dalam proses pencalonan presiden. Namun Anies tetap tenang dalam menghadapinya. Dimanapun ketika ada seorang tokoh itu terzalimi, dalam tanda petik, dengan berbagai upaya penjegalan, ini persepsi publik ya, maka akan ada empati yang kemudian melahirkan simpati. Yang pelan-pelan akan melahirkan elektabilitas terus tumbuh, ujarnya menutup komentar beliau. Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira itu tentang kelebihan Anies Rashid Baswedan yang disebutkan tadi, yang dia ingin mengemukakan untuk menjadi atas prediksi dia, argumen dia atas prediksi dia Anies calon presiden dari Partai Nasdem itu, kalau dalam pemilu yang akan datang 2024 itu berkoalisi atau lolos dalam prosesi pencalonan, memenuhi syarat lah ya, maka dia yakini bahwa Anies memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang dengan alasan-alasan yang tadi kita, kurang lebih 5 alasan tadi yang dikemukakan oleh Tony Rashid. Saudara sekalian, itu alasan yang di dalam negeri. Ada alasan lain yang belum diungkap yang menurut saya sangat signifikan dan hari-hari ini menjadi viral. Anies selain memiliki komunikasi di dalam negeri yang sangat bagus dan tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat yang lain, adalah dia seorang tokoh intelektual yang sejak semula, bahkan sebelum menjadi rektor pada Madinah pun sudah menjadi preferensi, sudah diundang ke berbagai forum seminar atau forum-forum dialog di dunia internasional. Dan terakhir, yang paling terakhir lagi adalah ketika sekitar 2 minggu atau seminggu yang lalu, ketika beliau diundang di 2 forum internasional di Singapura, dan selanjutnya kemudian diundang di Inggris, di London, dan dia diangkat dan ditetapkan sebagai seorang anggota Dewan Pengarah dari Universitas Oxford, Inggris, di mana universitas ini adalah sebuah universitas yang paling tertua di dunia, 900-an tahun usianya, dan termasuk universitas yang terkenal di dunia, dan baru orang Indonesia pertama yang menjadi anggota Dewan Pengarah di universitas tersebut. Kemudian diundang juga di berbagai forum-forum, sebelumnya di Jatam ya, yang menjadi pembicara kira-kira 1 tahun yang lalu. Di lembaga ini juga sekali lagi hanya orang-orang tertentu di dunia yang dianggap memiliki kapasitas dan punya prestasi intelektual yang sangat tinggi yang bisa diundang ke forum-forum tersebut. Nah, karena itu saudara sekalian, banyak hal lain yang kira-kira mungkin kita tidak banyak menyebutkan lagi tentang kelebihan ini, dan mudah-mudahan ini ditangkap oleh masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia yang banyak orang mengatakan kita akan mengalami kesulitan, bahkan sekarang ini sudah mengalami banyak kesulitan, ekonomi tidak tumbuh, bangsa terpecah belah karena saling caci maki karena pemimpinnya membiarkan hal itu, termasuk juga arus tenaga kerja luar negeri, terutama di industri pertambangan, yang kemudian membuat masalah yang sebagaimana kita tahu di hari-hari ini, misalnya terjadi di salah satu industri tambang di Sulawesi Tengah, di Morowali Utara, yaitu PT GNI, yang banyak fasilitas terbakar karena konflik antara buruh lokal, tenaga kerja lokal, dan tenaga kerja asing, yaitu dari China, yang mengakibatkan hancurnya banyak fasilitas di PT GNI tersebut. Dan terlalu sudah banyak orang berkomentar tentang itu. Di antara kata kunci yang melatari peristiwa tersebut adalah ketidakadilan yang diberlakukan antara tenaga kerja migran maupun tenaga kerja lokal kita. Nah, saudara sekalian, sudah banyak kita kemukakan video itu tentang soal itu, dan kira-kira itulah saudara sekalian terkait dengan masalah prestasi dan yang dimiliki dan rekor yang dimiliki oleh
calon presiden dari Partai Nasdem, bakal calon presiden Nasdem, mantan Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan, dan semua tentang yang image negatif tentang politis identitas yang digunakan oleh Anies selama ini ditepis oleh banyak kalangan maupun orang-orang yang selama ini mengenal, dan tidak ada satu fakta atau bukti bahwa Anies mengkampanyekan atau mempelopori tentang politik identitas untuk meraih jabatan. Itu semua adalah hoax, adalah orang-orang yang menyebarkan itu setelah kandidat mereka dikalahkan oleh Anies secara telak di pemilu atau pilkada 2017 yang lalu DKI. Demikian kawan-kawan sekalian, semoga terhibur, menambah pengetahuan kita dan mencerahkan tentunya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.